Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Muhammad Daud Pinem. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang belajar online via Google Classroom dari nol ya. Artinya pertemuan kita ini dan seterusnya akan membahas materi tentang Google Classroom mulai dari dasar sekali sampai pada akhirnya kita menguasai sepenuhnya tentang Google Classroom, sehingga materi yang kita sampaikan dari Google Classroom ini dapat dipahami oleh siswa dengan baik dan dapat kita sampaikan juga dengan baik. Baik, pada bagian pertama kita akan membahas tentang mempersiapkan kelas. Ya. Jadi ketika kita mempersiapkan kelas, yang kita bahas di dalamnya adalah membuat kelas baru, kemudian mendapatkan kode kelas dari Google Classroom. Kemudian yang kita bahas adalah mengenal tampilan layar. Dalam hal mengenal tampilan layar ini, pembahasannya kita bagi nanti dia menjadi beberapa bagian. Pada materi mengenal tampilan layar yang kita bahas itu nanti dua saja. Ya, walaupun bagian yang kedua nanti belum tuntas, kita sambung ke bagian berikutnya. Yang pertama adalah forum, ya, yang forum. Forum ini adalah tempat menampilkan informasi atau pengumuman yang hendak kita berikan ke siswa di kelas tersebut. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas nantinya adalah tentang tugas kelas. Ya, pada tugas kelas itu nanti yang kita bahas materinya adalah awal sekali tentunya kita buat materi ya. Jadi ketika kita ingin membuat suatu pembelajaran kepada siswa, tentunya awal sekali yang kita lakukan adalah membuat materi. Baru nanti setelah buat materi, kita akan berikan soal-soal, latihan-latihan atau kuis-kuis. Jadi untuk membuat materi itu nanti bisa kita ambil dari file di komputer yang sudah kita siapkan. Ya, sudah kita persiapkan. Kemudian yang kedua adalah dari YouTube ya. Kalau bisa dari YouTube inilah materi yang sudah kita persiapkan juga, video pembelajaran kita masukkan ke YouTube, lalu nanti kita ambil link sehingga link itu nanti yang dituju untuk mengambil video dan bisa kita tonton materinya. Kemudian yang ketiga bisa juga nanti dari link berupa website yang ada di internet, dan ini pun tentunya sudah harus kita persiapkan terlebih dahulu. Ya, kemudian nanti yang keempat ya, di sini tidak terlalu kita singgung, adalah mengambil materi dari Google Drive ya. Materi yang terdapat di Google Drive itu pun tentunya kita persiapkan dulu ya di komputer kita dan kita upload ke Google Drive dan kita ambil nanti materinya itu dari Google Drive. Jadi sebenarnya sama saja kalau kita gunakan mengambil file itu dari file di komputer. Oke, baik, kita akan bahas materi kita ini mulai dari awal sekali sampai nanti materi bagian pertama ini tuntas kita lakukan. Oke, kita lanjut. Baik, kita langsung ke pembahasan awal sekali ya. Tentunya sebelum kita masuk ke Google Classroom, kita harus masuk dulu ke Google Chrome ya. Jadi di sini sudah ada tampilan Google Chrome. Saya klik. Kita tunggu proses. Ya, dan perlu kita pahami ya, ketika kita hendak masuk ke Google Classroom ya, maka kita harus sudah mempunyai yang namanya Gmail ya, Gmail. Jadi setiap kita harus mempunyai Gmail. Karena dari Gmail itulah nanti kita akan masuk ke Google Classroom ya. Oke, baik, setelah kita klik Google Classroom, ini adalah Google Chrome untuk Gmail kita ya. Jadi setelah muncul tampilan seperti ini, maka kita klik Google Apps ya. Kita klik untuk melihat aplikasi-aplikasi yang ada pada Google. Karena kita ingin menuju Google Classroom, jadi kita arahkan ya, mouse kita ke sini. Ya, kita klik Classroom. Ya, dan kita sudah berada di tampilan Google Classroom. Karena saya sudah membuat beberapa kelas sebelumnya, ya. Jadi pada pembahasan kali ini
kita akan membahas bagaimana cara membuat kelas yang baru. Ya, ini adalah tampilan Google Classroom sementara yang sudah ada kelas-kelas yang kita buat. Kita perhatikan ada tanda plus di pojok kanan atas. Ya, lalu ini kalau kita klik akan muncul dua opsi. Yang pertama adalah gabung ke kelas. Ya, kalau kita pilih gabung ke kelas, ini cenderung adalah siswa ya, siswa yang masuk ke kelas tersebut atau ke kelas yang sudah kita buat. Kemudian yang kedua ada opsi buat kelas. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah kelas baru, maka opsi ini yang kita pilih. Ya, jadi di sini kita klik buat kelas. Ya, lalu ini kita baca. Lalu setelah kita baca pahami, kita checklist. Lalu kita lanjut. Ya, tampilannya muncul seperti ini buat kelas. Misalnya kita buat kelasnya adalah kelas 8 unggulan. Nama sekolah kita boleh SMP swasta Ahmad Yani Binjai misalnya ya. Oke, kemudian pada bagian ini kita isikan semester berjalan ya. Berarti semester B tahun ajaran 2019-2020. Mata pelajaran ya kita masukkan mata pelajaran yang kita ampu ya. Misalnya bahasa Indonesia. Kemudian ruang belajar kita ya, kita tuliskan saja ruang kelas 8U unggulan ya. Kira-kira seperti ini. Oke, lalu kita buat. Kita tunggu proses. Ya, hanya sebentar ya, tidak terlalu lama. Apalagi kalau koneksi internet kita bagus. Oke, baik. Sekarang kita sudah berada pada tampilan Google Classroom dari kelas yang sudah kita buat, yaitu kelas 8 unggulan SMPS Ahmad Yani Binjai. Oke, baik ya. Tampilan yang ada ini namanya tema ya, tema ini bisa kita rubah. Kalau misalnya gambar temanya ini tidak terlalu menarik, maka bisa kita rubah dengan cara kita pilih tema. Karena kita berhubungan dengan bahasa, maka kita klik sini bahasa. Ya, misalnya bahasa erat kaitannya dengan tulis menulis, maka kita klik ini misalnya. Kita pilih tema kelas. Maka tema kita nanti akan berubah ya, sudah berubah seperti ini. Oke, baik, seterusnya setelah pemilihan tema sudah sesuai, lalu bisa kita lihat kelas 8 unggulan yang baru kita buat tersebut. Di sini terlihat ada kode kelas. Ya, kode kelas. Jadi kode kelas ini nanti pentingnya adalah ketika siswa hendak ingin bergabung ke kelas kita. Jadi kode kelas ini bisa kita copy dan kita bagikan ke siswa agar siswa bisa masuk ke kelas kita ini dengan menggunakan kode yang kita berikan ini. Ya, di sini kodenya adalah CB67CT7. Ya, kalau misalnya sudah kita berikan ke siswa, maka siswa nanti tinggal masuk ke kelas kita dengan menggunakan kode tersebut. Selanjutnya kita akan memperkenalkan tampilan yang ada di tampilan Google Classroom ini. Yang pertama kita lihat forum ya. Kedua ada tugas kelas, yang ketiga ada anggota, kemudian yang keempat ada nilai. Ya. Jadi di dalam tampilan Google Classroom itu hanya ada 4 ini saja. Untuk forum, pada forum ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi berupa pengumuman, instruksi-instruksi, atau informasi-informasi yang perlu kita sampaikan kepada siswa. Itu pada forum. Kemudian pada tugas kelas ini nantinya adalah untuk memberikan materi, pertanyaan, tugas kuis, dan tugas. Ya,
Jadi ketika kita memberikan materi, maka nanti kita pilih opsi materi. Oke, kemudian yang ketiga, ada anggota. Anggota ini adalah apabila kita sudah membuat sebuah kelas dan siswa sudah bergabung semua dengan kelas kita ini, maka di sini nanti akan terlihat nama-nama dari siswa kita berdasarkan Gmail yang mereka punya untuk masuk ke kelas kita ini. Kemudian yang keempat adalah nilai ya. Jadi pada bagian nilai ini di sini nanti akan tampil nilai dari siswa ketika siswa sudah pernah melakukan ujian atau mengikuti kuis. Ya, ini akan kita bahas nantinya satu persatu secara detail ya. Oke, baik, sekarang kita masuk pada forum, perkenalan terhadap forum dulu. Jadi pada forum ini seperti yang disebutkan tadi adalah tempat memulainya berkomunikasi kita sebagai guru dengan siswa di sini. Ya. Jadi kita buat misalnya sebuah informasi. Ya, misalnya di sini perhatian kepada seluruh siswa agar mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran dengan sistem online. Pembelajaran akan dimulai pada misalnya kita buat hari Senin ya, tanggalnya kita buat misalnya adalah untuk bulan April misalnya ya, itu tanggal 6 April 2020 pukul, misalnya jadwal pembelajaran yang akan kita sampaikan nanti pada siswa adalah pukul 8.30 WIB ya. Kemudian materi yang akan disampaikan adalah mengenai teks persuasi misalnya ya. Kemudian kita buat di bawah lagi informasinya, mohon segera mempersiapkan diri. Dan satu lagi, tetap jaga kesehatan. Karena kondisi sekarang lah kondisi virus corona ya. Jadi kita harapkan juga siswa kita senantiasa sehat selalu. Oke, baik. Kemudian setelah ini selesai kita berikan, maka kalau misalnya ada informasi-informasi yang mau kita tambahkan di sini ya untuk pengumuman siswa ini, maka bisa kita pilih dari 4 yang ada ini. Tapi kalau kita hanya ingin menyampaikan informasi ini saja dan sudah selesai, maka tinggal kita klik posting ya. Kita klik posting, maka otomatis informasi ini akan dikirim ya, akan dikirim sepenuhnya ke siswa. Kalau siswa tadi sudah bergabung di kelas kita ini, maka informasi ini akan sampai ke siswa. Penyampaian informasi dalam hal ini ya, untuk mengingatkan siswa, Google ini akan mengirim informasi melalui email dari masing-masing, email Google dari masing-masing siswa. Kemudian juga dikirim informasi ini ke Google Classroom dari masing-masing siswa. Ya, jadi informasi ini kalau siswa jeli, ya pasti mereka bisa mendeteksi dan mengetahui ada informasi yang masuk. Ya, ini ya. Kalau di forum biasanya informasi yang kita berikan itu lebih kurang seperti ini. Atau mungkin ada informasi-informasi yang lain bisa kita berikan di sini. Jadi, pada forum ini ya, pada bagian forum hanya memberikan informasi-informasi. Boleh nggak kita berikan materi di sini? Boleh, tapi sebenarnya tidak pada tempatnya. Oke, baik, mudah-mudahan mengenai forum ini bisa kita pahami dengan baik. Selanjutnya kita masuk pada tugas kelas.
Ya, tugas kelas. Pada tugas kelas ini yang akan kita bahas adalah pembuatan materi. Ya, karena namanya sebuah pembelajaran, maka yang pertama kita sampaikan itu adalah materi ya, sebelum kita lakukan ujian-ujian atau kuis-kuis. Ya, jadi jangan dulu kita buat kuis-kuis, tapi berikan dulu materi-materi. Jadi di sini kalau kita ingin membuat sebuah materi, maka kita klik bagian materi. Lalu di sini ada muncul judul, artinya judul dari materi yang akan kita bahas. Ya, misalnya di sini kita bahas yang materi yang mau kita berikan adalah modul ya, modul tentang teks persuasi. Kemudian di sini nanti bisa kita tuliskan materi yang akan dibahas secara lengkap adalah ya, jadi kita tulis opsi-opsinya. Yang pertama misalnya pengertian, yang kedua apa, yang ketiga apa, itu semua kita masukkan di dalam ya. Jadi di sini saya sudah persiapkan materinya ya, tapi memang yang jelas sebelum kita masukkan materi ke Google Classroom, tentunya materi itu harus kita persiapkan dulu betul-betul dalam bentuk bisa dalam bentuk Word, bisa dalam bentuk PowerPoint, bisa dalam bentuk video dan lain-lain ya. Jadi setelah kita persiapkan, di sini saya sudah persiapkan materinya. Ya, ini materi yang akan dibahas dalam modul. Jadi ini tinggal kita copy saja untuk mempercepat tugas. Jadi kita klik, lalu kita tekan tombol Ctrl dan C, Ctrl C ya, mengcopy. Lalu kita beralih ke Google Classroom kita tadi. Lalu di sini kita pastikan saja Ctrl V. Nah, jadi ini materi yang akan kita bahas. Ya, jadi ini mempercepat kita dalam menggunakan Google Classroom. Jadi jangan kita mengetik di sini satu persatu, akan sangat lama sekali dan butuh waktu yang lama. Dan akan makan apa? Kuota ya, makan kuota. Oke, baik. Sekarang setelah kita masukkan materi atau deskripsi materi, maka materi yang akan kita berikan itu dalam bentuk apa? Ya, di sini rencananya sebagai contoh ya, rencananya saya akan memberikan materi dalam bentuk Word, PDF, video, dan link ya, keempat-empatnya. Ya, keempat-empat jenis. Jadi di sini kita klik tambahkan. Di sini kita pilih file. Ya, kita pilih file. Lalu kita cari file yang ada pada perangkat komputer kita, kita klik pilih file dari perangkat Anda. Ya, sudah muncul dan terarah dalam bentuk Word di sini. Ya, kita klik lalu open. Lalu di-upload. Ya, dan sudah muncul dalam bentuk PowerPoint. Nah, dalam bentuk Word, maaf. Oke ya. Kemudian siswa nanti setelah kita lakukan pengiriman akan bisa membaca materi kita ini, dan di dalamnya nanti sama seperti yang kita kirimkan ini, yang aslinya seperti ini. Nah, ini akan diterima oleh siswa. Ya, ini materinya ya. Oke, kemudian seterusnya kita akan memberikan materi juga ya dalam bentuk YouTube atau video pembelajaran ya. Jadi pertama sekali sebelum kita masuk ke YouTube, tentunya video-video yang ingin kita ambil sebagai bahan pembelajaran siswa itu kita sudah cari dulu channelnya di YouTube. Ya, kita cari dulu channelnya di YouTube. Lalu nanti tinggal kita copy linknya yang ada di YouTube tersebut, kita kopikan ke sini. Gitu ya. Jadi dalam kasus ini saya sudah mempersiapkan sebuah link ya YouTube. Ini video pun sudah kita buat sendiri. Ya, sudah dibuat sendiri dan kita punya channel sendiri. Itu lebih bagus. Jadi di sini kita klik YouTube. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Kita akan mengcopy alamat kita, alamat link YouTube kita yang akan kita tampilkan. Dan di sini untuk menampilkan YouTube-nya, saya klik ini dulu. Kita cari di YouTube. Klik. Lalu saya pilih YouTube. Ya, saya sudah punya channel sendiri. Klik B.
lalu pilih channel Anda. Ya, lalu di sini sudah muncul seperti ini. Ini channel atau video yang akan kita ambil dari channel kita ini. Video pembelajaran ini kita bagi menjadi dua. Ini bagian pertama, ini bagian kedua. Tujuannya apa? Biar video kita itu tidak terlalu panjang. Jadi ini mau kita ambil linknya, jadi kita klik. Ya. Lalu untuk mencari linknya, ini ya, ini linknya. Lalu untuk mencari linknya, bisa kita klik bagikan. Ini muncul kode. Lalu kita klik salin. Contoh teks persuasi. Berikut penjelasan. Ya, setelah kita klik salin, maka kita kembali ke Google Classroom kita. Lalu di sini kita pastekan ya, Ctrl V. Nah, gitu. Lalu kita klik telusuri. Nah, maka sudah muncul video kita tadi seperti ini. Kemudian untuk memasukkannya ke Google Classroom, ini kita klik dulu file ini, ya. Maka sudah terpilih seperti ini. Lalu ini sudah aktif. Lalu kita klikkan tambahkan. Nah, sehingga video kita itu sudah masuk ke sini. Ya, video YouTube durasi 9 menit. Kemudian untuk mengambil video yang kedua, caranya sama. Jadi di sini kita klik tambahkan. Kita pilih YouTube, akan muncul seperti ini ya. Jadi kita kembali ke YouTube, ya, kita ambil video kita yang kedua tadi. Ini ya, video yang kedua. Lalu sama, kita klik bagikan, sehingga muncul kode atau link untuk menuju video ini. Kita salin atau klik salin, artinya di copy nih ya, di copy. Lalu kita kembali ke sini, tugas kelas. Lalu di sini kita klik lagi. Pertama kita klik dulu di sini, baru kita Ctrl V, kita pastekan. Lalu kita klik telusuri, klik filenya, lalu kita klik tambahkan seperti ini. Ya, jadi sekarang kita sudah memiliki 3. Ya, sebenarnya 2 ya, satu dalam bentuk Word, satu dalam bentuk video pembelajaran yang langsung aksesnya ke YouTube yang sudah kita buat channelnya. Ya, jadi kalau misalnya siswa ingin melihat, mereka nanti tinggal mengklik saja file kita ini. Ya, maka sudah muncul di komputer mereka materi kita seperti ini. Ya, demikian juga kalau kita ingin menonton videonya, kita tinggal klik saja ini. Kalau nanti siswa ingin menontonnya ya, kita klik play. Kemudian kalau ingin kita tampilkan dalam bentuk YouTube, maka ini kita klik YouTube-nya, teks YouTube ini, kita klik. Sehingga akan diarahkan ke channel di YouTube, yaitu channel yang sudah kita pilih tadi. Ya, kita klik, kita berikan suara yang besar. Dan kedelapan, ya, inilah contoh videonya ya. Teks persuasi. Maka sebenarnya video ini pun bisa di-download oleh siswa. Ya, bisa di-download oleh siswa. Pengertian teks persuasi. Teks persuasi atau disebut ya. juga Oke, baik, setelah ini selesai, kita tutup. Ya, ini kita back. Nah, demikian juga dengan video kedua, bisa kita klik play. Kalau sudah play, tinggal kita klik YouTube untuk berpindah ke tampilan YouTube. Kita ya, ini materi yang dibahas. Masuk ke kaidah bahasa teks persuasi. 1. Memakai kata rujukan. Ya. Oke, baik, setelah ini kita pahami, ini kita tutup. Kita klik di sini untuk tutup juga. Nah, jadi sudah bisa ini nanti ditonton siswa setelah kita posting tentunya ya. Kemudian yang ketiga, apabila kita ingin menambahkan materi yang mana materi tersebut terletak di sebuah website di internet,
dan materi itu sudah kita perhatikan ternyata cocok sebagai pendukung materi pembelajaran kita, maka bisa kita arahkan juga siswa untuk membaca materi tersebut pada website tersebut. Jadi kita klik tambahkan, kita klik di sini link. Ya, sekarang kita cari yang berhubungan dengan materi teks persuasif. Ya, jadi di sini caranya kita searching ya. Misalnya setelah kita searching, di sini cocok, misalnya ini ya sudah sesuai, tinggal kita klik. Ya, ini tampilan materi contoh paragraf persuasi. Ya, maka untuk mengcopy linknya, maka ini tinggal kita Ctrl C aja ya, Ctrl C. Setelah itu kita kembali ke kelas, lalu pada link ini tadi tinggal kita buat Ctrl V untuk mengcopy link tersebut, lalu tambahkan link. Maka di sini sudah muncul link yang sudah kita copy tadi, yang mana link ini adalah sebuah website yang terdapat materi teks persuasi di dalamnya. Nah, demikian ya. Jadi kalau misalnya menambahkan materi, di sini ada satu opsi lagi yang belum kita lakukan, yaitu dari Google Drive. Perlu diketahui, Google Drive itu adalah ya sebuah tempat yang dimiliki oleh Google yang fungsinya untuk menyimpan file-file yang kita miliki ke dalamnya. Ya, Google Drive ini untuk setiap yang memiliki Gmail, ya, satu email berupa Gmail bisa menyimpan file di dalamnya sampai 15 GB. Jadi file-file kita itu bisa kita simpan di sini, bisa dalam bentuk Word, ya, PowerPoint, gambar, video, maksimal sampai 15 GB. Tapi kalau mau lebih dari itu, maka ada yang berbayar. Tapi sepertinya 15 GB itu sudah sangat banyak. Ya. Oke, baik. Jadi kalau misalnya di Google Drive ini kita klik, ya, berarti kita ibaratnya sudah memasukkan materi ke dalamnya dulu. Kita upload dulu ke dalamnya ya. Setelah kita upload, baru tinggal kita pilih. Misalnya kita memasukkan materinya yang ini. Itu sama seperti yang buat tadi ya. Karena ini tadi yang saya upload. Jadi kita klik, tambahkan. Ya, di sini katanya sudah terlampir ya. Jadi Google Drive membacanya, karena sini sudah ada, maka dia tidak mau menampilkan lagi. Tapi kalau misalnya ada materi yang lain yang sudah kita upload di Google Drive dan materi agak berbeda, maka nanti akan muncul di sini. Oke, baik, ini kira-kira kalau misalnya materi ini sudah selesai kita buat ya, maka ini bisa langsung kita close. Ingat ya, Google Classroom, setiap aktivitas yang kita lakukan di dalam, ada perubahan besar atau kecil yang kita lakukan, kita tidak perlu meng-save ya, karena otomatis Google Classroom ini akan men-save sendiri. Jadi ini tanpa kita save, kalau kita klik keluar, maka file kita tadi akan tersimpan semua ya. Tetapi file yang tersimpan ini masih dalam bentuk draft ya. Ini ada bacaan draft. Kenapa draft atau apa arti draft? Draft ini kalau misalnya di sini sudah ada draft, kalaupun file yang kita olah di dalamnya sudah bagus atau sudah sesuai, tapi belum kita lakukan pembagian terhadap siswa, maka dia masih dalam kategori draft ya. Jadi kalau kita ingin membagikan ke siswa, maka kita kembali ke tampilan yang tadi, maka modul teks tentang teks persuasi ini kita edit, kita klik ya, titik 3 ini kita edit, kita kembali ke modul kita tadi. Kalau mau ada perubahan di sini silakan dirubah kembali agar lebih sempurna. Tapi kalau misalnya sudah selesai semuanya dan kita menginginkan materi ini dibagikan ke siswa, kalau kita mengasumsikan siswa sudah masuk ke kelas kita ini, maka bisa kita bagikan materi kita ini. Jadi nanti di sini materi yang kita bagikan ke kelas 8 unggulan.
ya. Tapi kalau misalnya kita ingin membagikan ke kelas 8 secara umum, apakah bisa sekaligus? Jawabannya bisa. Misalnya di sini ada kelas 8 unggulan, ada kelas 81, kelas 82 dan seterusnya. Maka di sini tinggal kita klik saja ya. Ini kelas-kelas tadi saya, yang kelas-kelas saya. Ini misalnya kelas 8 unggulan yang sekarang kita olah ini kelas 8 unggulan kedua misalnya ya. Ini kelas 83, kelas 84. Kalau mau ini tinggal kita checklist saja. Semua yang mengandung kelas 8 kita checklist. Tapi kalau misalnya kita hanya ingin membagikan ke satu kelas saja, maka cukup yang tadi saja kita pilih, yang ini satu. Ya. Nah, maka di sini kelas 8 unggulan khusus yang kelas yang kita olah barusan atau yang kita buat yang baru yang barusan. Kemudian ya tentunya ke semua siswa. Sini kalau kita perhatikan siswa kita kan belum ada. Jadi tidak muncul nama-namanya. Ya. Tapi kalau misalnya siswa kita sudah ada, jumlahnya misalnya sekian, maka semua siswa itu akan dikirimi modul ini. Tapi kalau misalnya kita hanya ingin mengirim ke satu siswa saja atau kedua siswa saja, maka misalnya ke siswa A, maka di sini nanti muncul nama-nama, tinggal kita klik saja atau kita checklist seperti ini aja, siswa A, si B, si C, yang lainnya tidak kita tandain. Nah, itu artinya kita mengirim modul ini hanya kepada beberapa siswa yang kita pilih saja. Oke ya, itu tentang kasus di sini. Kalau tentang topik ini tidak terlalu perlu. Kemudian setelah memang selesai semuanya, kita tinggal melakukan posting, ya, artinya agar modul ini dibagikan ke siswa. Kita klik posting. Ya, ada pertanyaan, posting modul tentang teks persuasi. Ya, oke, posting ya. Proses. Oke, setelah berproses, kita tunggu beberapa saat. Ya, oke. Kalau sudah diposting, otomatis materi tadi ketutup dan kita kembali ke tampilan awal dari tugas kelas. Ya, jadi di sini ada teks diposting tanggal 1 April. Ya, diposting tanggal 1 April. Berarti modul kita ini sudah diposting ke seluruh siswa dan siswa nanti bisa membaca ya modul tersebut ya di Google Classroom-nya masing-masing. Ya, dan seperti kita sampaikan tadi bahwasanya informasi ini akan terbaca di Gmail masing-masing siswa dan di Google Classroom masing-masing siswa. Oke, baik, untuk tahap pertama ini materinya kita padakan sampai di sini. Untuk berikutnya nanti kita akan masuk pada pembahasan materi yang lain lagi. Ya, demikian, semoga sukses, jaga kesehatan dan tetap semangat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.